Ikhlas. Apa itu ikhlas? Selama ini lisan kita bisa mengucap ikhlas. Mari kita fisabilillah menggunakan potensi yang Allah titipkan pada kita dengan cara ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita kenal di dalam Al-Quran ada salah satu surat namanya surah Al-Ikhlas. Apa itu ikhlas? Dan apa itu mukhlis? Apa itu khalis? Perbedaan-perbedaan dalam bahasa Al-Quran ini perlu kita pahami. Ikhlas itu bapak-bapak, ibu yang mengikuti kajian ini, akar kata utamanya adalah kholaso. Kholaso itu makna dasarnya itu adalah jernih, murni, tidak tercampur dengan kekeruhan apapun, tidak tercampur dengan sesuatu yang menyebabkan keruh. Itu khalaso. Orangnya, pelakunya disebut khalisun. Disebut khalisun. Coba satu ayat Mas dibaca itu Quran surah An-Nahl. Surah 16 ayat 66. An-Nahl surah ke-16 ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mim butunihi mim baini farsin wadamin labanan khalisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthin wadamil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, ini kita akan memahami makna khalis. Khalis itu makna dasarnya adalah murni, jernih, tidak bercampur dengan sesuatu apapun yang bisa menjadikan keruh. Ini berasal dari kata kholaso. Nah, contohnya adalah di binatang ternak. Dalam perut binatang ternak itu yang menghasilkan susu, itu ada 3 saluran setidaknya. 1 saluran untuk kotoran, di tengah-tengahnya saluran untuk susu jejer begini, satunya lagi mengalir darah. Namun ketika kita peras, padahal ini jejer dan sangat-sangat lekat begini, ketika kita peras, padahal di situ tidak ada dinding pemisah, namun saat kita peras air susunya itu tidak tercampur kotoran, tidak tercampur darah, sehingga yang keluar dari binatang ternak, susu yang kita perah benar-benar jernih, murni, tidak tercampur dengan kotoran yang bisa menyebabkan susu itu keruh, atau bercampur darah yang bisa menyebabkan susu itu keruh, padahal tempat salurannya berdekatan, tidak ada dinding pemisah. Namun susu yang keluar khalisan, labanan khalisan, susu yang murni, susu yang jernih, tidak tercampur dengan apapun, baik kotoran maupun darah yang bisa menyebabkan susu itu keruh. Itu khalis. Lah sekarang ikhlas itu apa? Punya akar kata yang sama. Kalau tadi khalis itu kholaso,
Lah ini ikhlas itu depannya tambahi hamzah menjadi akhlaso yukhlisu. Orangnya disebut mukhlis. Kalau kholaso tadi orangnya kholis, kalau akhlaso orangnya disebut mukhlis. Nah, mukhlis adalah orang yang berusaha memisahkan segala kekeruhan yang bisa mengotori sesuatu. Maka dalam konteks kita beribadah kepada Allah, dalam Quran surah Bayyinah, surah ke-98 ayat 5, kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah mukhlishina lahuddina hunafa, dengan penyembahan yang benar-benar murni dalam menjalankan ketaatan agama yang lurus ini. Mukhlis adalah orang yang berusaha menyingkirkan segala kekeruhan yang bisa mengotori. Itu disebut mukhlis. Sifatnya disebut ikhlas. Maka ikhlas adalah usaha atau sifat seseorang untuk menyingkirkan segala hal yang bisa mengotori. Dalam konteks penyembahan kita, peribadahan kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah, maka kita berusaha menyingkirkan yang namanya perbuatan maksiat, baik fahsya maupun mungkar. Sehingga penghambaan diri kita kepada Allah tidak tercampur hal-hal maksiat yang bisa mengotori bentuk ibadah atau penghambaan diri kita kepada Allah, sehingga penghambaan diri kita, penyembahan diri kita kepada Allah betul-betul murni, tidak tercampur dengan rasa keluh kesah, tidak tercampur dengan omongan kotor, tidak tercampur dengan lisan yang tidak santun, tidak tercampur dengan kesombongan yang bisa mengeruhkan kemurnian ibadah kita kepada Allah, tidak tercampur pengen dipuji oleh manusia sehingga menyebabkan ketulusan penghambaan diri kita kepada Allah menjadi keruh, menjadi kotor. Itulah makna ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu kalau panjenengan baca, panjenengan perhatikan, surat Al-Ikhlas itu isinya adalah pemurnian tentang penyembahan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Pemurnian semua itu. Maka mari kita gunakan sisa ajal yang Allah berikan ini betul-betul untuk aktivitas fisabilillah dengan ikhlas. Ikhlas berarti terlepas, terbebas dari segala hal yang bisa menyebabkan beribadah kita, penghambaan diri kita kepada Allah menjadi keruh. Berarti ikhlas, berarti kita sudah ikhlas untuk tidak berkeluh kesah, ikhlas untuk tidak berbohong, ikhlas untuk tidak mengharapkan pujian manusia, ikhlas untuk tidak berlaku sombong, ikhlas untuk terlepas dari segala hal sifat maksiat yang bisa menjadikan ketakwaan kita kepada Allah menjadi keruh dan terganggu sehingga tidak murni lagi, tidak jernih, tidak suci lagi.